Widogala Juara Pos, kembali lagi di sini bersama aku Faras dan ada Nadia. Di sini kami kedatangan tamu spesial nih. Nah, siapa ya? Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Persada. Langsung saja nih kita perkenalan. Siapa nih? Boleh namanya? Halo kakak, perkenalkan nama aku Mutiara. Halo kakak, perkenalkan nama aku Syifa Nurulfa, selaku Wakil Ketua OSIS. Kalau boleh tahu nih, kalian kan menjabat sebagai Ketua OSIS ya? Oh iya, mau tanya dulu tadi periode berapa? Periode 2025-2026. Nah, sebagai mantan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih, apa sih kesibukan kalian di akhir-akhir ini? Kalau dari aku sendiri, aku ikut forum OSIS di luar sekolah, yaitu Maju Bersama OSIS. Dan itu banyak banget event seru yang bisa dijalanin. Jadi kayak setelah libur sekolah ini bakal lebih aktif lagi untuk kedepannya ke SMA nanti. Oh, keren banget. Boleh maju bersama OSIS? Siapa tadi? Oke, lanjut ya. Nah, aku mau tanya nih, selama jadi ketua dan wakil ketua OSIS nih, kalian tuh ada ngerjain proker apa aja sih? Proker mungkin kita jalanin tuh seringnya turun-temurun ya kak. Kayak event-event besar kayak mungkin Hari Guru, kelas meeting juga. Gitu-gitu sih kak, kayak Hari Kartini juga. Kurang lebihnya kayak gitu. Ada gak hal-hal yang chaos gitu saat ngejalanin event gitu? Yang menurut kalian tuh chaosnya tuh di atas banget gitu? Banyak banget sih kak, terutama dari miskomunikasinya kita. Terus kayak selama event berjalan tuh kayak banyak banget anggota OSIS yang kayak mencari-mencari gitu. Kayak ya kadang kurang sesuai lah sama jobnya gitu kak. Iya, benar-benar. Itu masalah ini gak sih, Nat? Masalah komunikasi ya? Iya, betul. Dan pastinya di OSIS itu pasti ada banget kan, kalau misalkan setiap event tuh anggotanya di mana, yang koornya di mana gitu kan. Kita juga sering ngalamin kok. Pasti semua OSIS di luar sana pasti mengalami gak sih? Yang dimana kalau misalkan berjalannya event, kalau misalkan kita mencari nih, ini koor acaranya mana nih, ini koor lapangannya nih, kalau misalkan dicari malah nggak ada gitu ya. Jadi kita kelimpungan sendiri, apalagi sebagai misalkan ya ditanggung jawabkan sebagai ketua pelaksana, itu chaos banget sih Ya, pasti kalau acara gitu. Nah, dan apa nih acara yang paling chaos menurut kalian? Untuk acara yang paling chaos mungkin ada di kelas meeting ya sih. Kelas meeting dan Hari Guru mungkin itu ya. Apa tuh? Karena kalau kelas meeting itu kan olahraga banyak banget yang cedera gitu. Kalau bukan cedera sih. Ya pokoknya gitu deh. Kalau abis pertandingan tuh pasti P3K tuh kesana kesini gitu. Mondar-mandir ya. Iya betul. Capek sih itu. Kalau Hari Guru mungkin was-was juga sih pasti ya. betul. Kalau Hari Guru mungkin kita tuh ini waspada di ultrasnya. Gitu kak. Iya benar. Kita juga sih kalau bagian ultras emang agak chaos gitu Iya, ya, betul, susah betul, buat. betul. Tapi itu puncaknya sih, ultras tuh puncak di akhir acara paling seru gitu. Iya benar-benar. Kayak kita udah capek gitu nyiapin acara dari jauh-jauh hari kan. Penutupannya kita benar sih benar. Terus lanjut, ada gak sih momen yang jadi tantangan atau fase berat nih buat kalian? Terus apa tuh tantangan terbesar kalian selama menjadi ketua dan wakil OSIS kalau boleh tahu? Ya pasti ada kayak susah juga kan ya buat ngatur anggota ya. Betul. Bener kan, kayak ada anggota yang kadang diem aja, ada anggota OSIS yang kadang memang satu ekstrovert, satu introvert nih. Yang introvertnya ini kadang susah banget diayoin gitu ya. Dan juga biasanya kebiasaan anak OSIS itu ya, kalau misalkan menurut aku itu semangatnya di awal doang, bener gak? Bener banget. doang. Iya, Semangat 45-nya di awal. bener. Semangat 45-nya tuh pas baru-baru dilantik. Itu prokernya, rapatnya itu pasti jalan banget. Tapi kesadarannya akhir-akhir udah diayoin, dichatin juga nggak ada yang bales. Bener? Udah mulai mode di ND lagi HP-nya. Iya bener banget sih. Itu yang paling pasti ya. Harus kebiasaan yang harus kita hindari gitu teman-teman. Terus lanjut lagi nih. Apa pelajaran terbesar yang kalian dapat selama jadi pengurus OSIS di SMP Persada? Dari aku
Iya nggak apa. Kalau dulu aku tuh kan orangnya introvert parah, kayak susah lah bergaul gitu kan Kak. Terus karena ada OSIS di sekolah, aku kayak daftar. Sebenarnya udah kayak, aduh bisa nggak ya aku masuk gitu kan? Karena kayak aku kurang banget kayak sosialnya gitu waktu kelas 7. Terus kayak didukung juga sama guru-guru, ayo kamu bisa berkembang lagi sosialnya kayak gitu. Dan akhirnya aku lolos jadi kayak gitu sekarang. Keren. Berarti tepuk tangannya. Shivani memang ada gitu bisa improve benar, mau improve diri, mau berbeda gitu ya. Nggak boleh nih kayak istilahnya, wah aku nggak boleh nih nge-stuck di situ-situ aja. Jadi pembelajaran juga buat teman-teman ke depannya ya, bisa ngikutin jejaknya Shiva. Benar, MBO lihat ya. Boleh lanjut ke Mutia. Kalau dari aku sendiri, karena aku bisa introvert bisa ekstrovert, jadi Netral. Sesuai keadaan nggak sih? Ya, Atau betul. gimana tuh? mungkin pelajaran terbesar yang aku ambil tuh ini Kak, soal tanggung jawab yang paling, karena kan tanggung jawabnya gede banget kan itu, jadi ya kurang lebihnya soal itu sih. Selebihnya aman-aman aja, karena ya udah jalanin aja dulu gitu. Benar, karena jadi ketua OSIS tuh tanggung jawabnya bukan sekedar abis dilantik doang. Betul. Benar kan? Jadi kayak tanggung jawab ngatur anggotanya gimana, ngatur eventnya gimana, terus gimana caranya biar semua anggota nih bisa rukun, bisa akrab gitu ya, tanpa ada istilahnya sekarang apa sih? Circle. Iya. Konflik circle. Nah itu harus digarisbawahi ya teman-teman. Yang dimana OSIS tuh menjaga ketentraman lah ya bahasanya ya. Terus juga kalau misalkan ada event atau siap dipanggil guru pasti pernah, Iya. bener kan? Kepotong jam pelajaran. Kepotong, siap juga waktunya diambil gitu, memanage waktunya gitu. Terus juga menurut kalian nih, sifat penting apa nih yang harus dimiliki sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS gitu? Iya boleh, siapa aja. Yang paling utama itu percaya diri, dan itu sih tadi bisa diamanahkan, dia punya rasa tanggung jawab yang besar. Percaya diri juga penting, Benar. karena kalau di organisasi itu emang penting kan percaya diri tuh. Iya, Kita harus pede gitu. pede dulu, ya pede Pede dulu ya. Iya. Biar mama malu. Iya benar-benar. Kalau dari aku, ya betul kata Mutiara, tanggung jawabnya yang besar, terus juga koordinasi yang baik itu benar-benar bantu aku banget buat kedepannya. Iya benar sekali. Tapi aku mau nanya nih, kira-kira nilai kalian pernah nggak naik turun selama kalian jabat jadi ketua dan wakil gitu? Jujur pernah banget. Aku naik banget itu kan waktu 1, 2, 3, 4 aku naik. Terus semester 5-nya aku lumayan turun, tapi ya tetap seimbang lah Kak. Tetap stabil ya. Bisa Kalau- manage waktunya. Kalau aku, Lanjut ya apa? kalau aku nggak pernah ngerasa naik sama turun ya. Aku ngerasa seimbang aja. Kalau emang turun, palingan cuma di beberapa pelajaran, dan aku tuh nggak pernah senaik itu loh. Jadi kayak seimbang. Kalau misalkan 9, ya udah 9 terus gitu loh. Tetap stabil ya Iya. nilai-nilainya. Gitu. Bagus Cuma sih. mungkin akhir-akhir ini aku lagi ngerasa apa sih namanya, kurang semangat belajar kali ya, karena energi aku udah habis di kelas 7 dan 8. Jadi perlu semangat belajar yang lebih. Wah itu pasti ada sih. Dan kalau boleh tahu nih cara ngatasinnya gimana tuh? Kan ada tuh di mana nilainya tuh pasti ada grafik naik turunnya. Nah kalian gimana nih caranya biar wah aku nggak boleh nih, harus naikin ya, harus improve lagi gitu. Kalau aku sendiri, aku tuh catat jadwal. Misalkan bulan November ada hari guru. Nah itu kan pasti padat banget kan Kak. Nah seminggu itu harus ada 1 hari aku fokus belajar pelajaran. Kayak aku harus ngejar semua materi yang aku sempat ketinggalan. Mungkin gitu sih Kak. Boleh kalau Muti? Kalau aku mungkin dibantu sama les gitu Kak, les tambahan. Soalnya jujur emang kalau belajar sendiri tuh nggak semangat gitu loh Kak. Nggak tahu kenapa, tapi harus berarti emang Ada temennya. ada temennya atau emang harus di ya betul. iya benar-benar. Ya kayak gitu. Kalau misalkan di rumah ya palingan ya kayak gitu sih, pasti ngerjain PR doang, ngerjain Iya tugas. benar. Terus ngelanjutin materi yang emang dikasih di les dan yang bakal dibahas gitu loh di kelas gitu. Pasti juga kan pernah ketinggalan jam pelajaran gitu. Dan itu Sering nggak? Sering bukan pasti ya, sering ya. Sering. ketua dan wakil. Wah iya itu pasti panggil kan, udah itu ruang guru saksi nggak sih? Ruang guru tuh udah
wah Kedua, anak ini lagi gitu masih. ngomong ruangannya udah. Dia lagi datang. Iya benar-benar. Terus guru-guru juga pasti udah pada kenal nggak sih kalau misalkan datang OSIS gitu. Kalau kamu gimana? Apa tuh? Kalau kayak gitu, kalau nilai turun pasti kan? Oke, kita balik pertanyaan ya guys. Jadi kalau misalkan aku nilai naik turun ya, jujur aku ini nggak boleh sih sebenarnya pakai sistem ini. Aku pakai SKS. Parah sih, tapi Sama lagi. tapi nggak boleh. Nggak boleh ditiru ya. Tapi seperti itu teman-teman. Terkadang aku kalau misalkan lagi mepet banget, apalagi kalau misalkan dikejar yang namanya deadline proposal OSIS, atau kan mungkin ada revisi RAB, revisi rundown, itu nyesuainya tuh lumayan sulit ya menurut aku ya. Nah, jadi aku makainya sistem itu sih, kebut semalam, dan walaupun besoknya agak kelimpungan, tapi sejauh ini aku oke sih. Tetap kekejar ya. Tetap kekejar. Kalau kamu gimana? Kalau aku nggak jauh beda ya. Bedanya tuh kalau aku dari sore nggak semalam. Iya, jadi kalau aku kan harus ngedit ya sebagai PDD ya. Aku harus dari pagi ngedit. Jadi tuh kalau lagi event-event gitu biasanya kalau malamnya itu aku ngedit. Nah, pagi sampai sorenya aku belajar. Jadi pulang dari ulangan gitu biasanya kalau aku belajarnya ulangan. Kalau nggak ulangan nggak belajar aku. Iya. Jadi kalau lagi ulangan gitu pagi sampai sorenya aku kebut di belajar gitu, baru nanti malamnya ngedit. Karena walaupun ulangan juga tetap ngedit ya. Aduh pusing juga. Ini derita menjadi PDD. Benar. Kalau PDD tetap PDD sih. Hidup PDD. Mau balik bertanya atau kita sharing-sharing aja? Iya. Kalau menurut kakak sistem SKS dari kakak itu efektif apa enggak? Kalau Aku dari 50-50 kamu sih. Kadang efektif, kadang enggak, tergantung pelajarannya kan. Tapi kakak Apa? terus-terusan pakai sistem itu? Oh enggak dong. Enggak. Kadang aku belajarnya sama temen keluar. Bisa banget. Justru aku bisa di luar. justru aku emang belajarnya tuh harus sama temen. Jadi ngebaca soalnya sama temen, nyari materinya sama temen, bahkan nyatet tuh aku sama temen. Dan jadi tuh kesering loh. Dan aku juga tipe yang kalau belajar tuh harus aku cantumin di buku tulis. Jadi aku nulis, aku rangkum. Benar. Kalau nggak gitu aku nggak masuk. Nggak bisa tuh aku masuk kotak gimana caranya gitu, nggak bisa. Jadi kayak pembelajaran yang udah aku pelajarin harus aku tulis lagi. Ya seperti itu paling efektif sih menurut aku, tulis ulang. Aku dijelasin sih, makanya kenapa aku mau tulis. Kadang juga aku menjelaskan ulang ke teman-teman aku gimana gitu. Sebenarnya aku milih pelajaran sih. Kadang ada 1, 2, 3 lah pelajaran yang aku targetin, itu nilainya nggak boleh anjlok gitu. Tuh literally sih ada pelajaran yang pasti kita suka kan. Kalau kamu gimana Nat? Kalau buat aku ya semuanya sih. Kalau aku tuh jarang pakai SKS ya, cuman tetap pakai. Jadi aku kalau sama sih kayak Mutia, aku tuh les terus. Jadi walaupun aku SKS tetap kekejar gitu karena ada les. Ya dibantu kayak gitu. Lumayan lah. Soalnya nggak kekejar gitu lah kalau belajar sendiri. Tapi aku nggak bisa kayak Faras kalau harus di luar sama temen gitu. Iya, nggak bisa. Iya. Harus fokus pokoknya. Aku bahkan les aja aku selalu ngambil jam terakhir karena aku nggak bisa kalau kecampur orang-orang. Kalau aku kebetulan lesnya kan nggak begitu rame. Iya. Itu apa sih namanya? Nggak private tapi ada temen aku beberapa doang gitu loh kak. Bener. Dan alhamdulillahnya mis aku tuh ngejelasinnya bisa gitu loh, bikin aku paham. Iya Jadi, benar. gitu deh, meskipun aku nggak sendiri, meskipun ada orang gitu, alhamdulillah aku tetap bisa. Ya benar sih, tapi itu tergantung diri kita sendiri lagi ya, balik dari diri kita sendiri gimana, nyamannya kayak gimana, belajarnya enaknya kayak gimana, yang penting masuk gitu ke dalam otak. Benar sekali gitu. Oke, terakhir, tadi kan kita udah wawancara nih, sekarang aku mau main game yang akhir-akhir ini lagi viral nih, tahu permainan Connect? Tahu. Tahu kan? Oke, kita mulai ya. Maksudnya kita coba-coba dulu. Boleh. Buah dari A, bukan apel. Konek. Korek. 1, 2, 3. Anggur. Nah, gitu teman-teman cara mainnya, ngerti kan? Ngerti. Nah, tuh yang di belakang kamera udah ngerti ya, saya. Coba. Daerah belum Daerah. Ayo, hewan dari K. Bukan kucing. Konek. Tuh, 2, 3. Udah.
Aku kangguru. Nggak connect ya berarti guys. Ulang ya. Makanan dari B. Bukan bubur. Konek. Satu, dua, tiga. Bakmi. Kamu. Ada Bebek goreng. Siapa yang jawab? Gue ingat nasi bebek di depan enak. Kalian lagi nyobain nggak? Udah sekian ya iklannya ya. Udah skip. Coba ayo kamu yang jadi ini. Jadi gini loh teman-teman, yang ngomong 1 2 3 tuh jangan aku. Jadi kalian ngerti gak sih yang 1 2 3 gitu. Yang Jangan mana aku. kita? Hah? Iya dong. Enggak, Sendiri berdua. Hah? Sendiri. semuanya aja semua. Jadi semuanya ngomong ayo 1 2 3 connect. Misalkan connect terus 1 2 3 baru jawab gitu loh. Kalau misalkan aku sendiri bilang sama aja dong. Kayak sama aja ini. Dia kan lu jadi imposternya sayang. Nggak gitu. Yaudah, ayo. Alat dari L. Connect. Konek. Ayo. Ayo 1 2 3 lampu. Alat gue tahu nggak? Bukan linggis. Enggak, gini loh teman-teman. Sebenarnya apa ya, nggak harus yang ada di pikiran aku gitu, ngerti gak sih Nat? Misalkan disebutnya alat nih, tadi kan lampu ya. Nah, aku sama si Muti tadi bilang lampu, berarti kita sekonek. Kalau misalkan ada hal lain ya nggak apa-apa, nggak harus yang ada di pikiran dia. Kamu tadi mikir apa? Lampu kan, bener? Misalkan kayak kita di pikirannya linggis nih. Misalkan kita mikirnya linggis ya itu nggak apa-apa linggis karena kan alat, ngerti nggak? Gua mikirnya kalau nggak linggis lempar. Lampu alat ya kak? Ah, masuk ini dah. Alat dong, alat untuk Benda. Alat buat menerangi malam hari. alat dan benda gitu. Masuklah. Yang lain lu nggak nyambung ah. Lemper mana? Ayo lanjut ya lanjut. Nih. Benda dari K. Tadi dulu otak konek. Tadi dulu Ras, aku mikir dulu. 1 2 3 Kursi. Oke. Berarti dia daya Mereka udah klop, Cok. apa? Kan sebagai ketua dan wakil udah connect. Seharusnya kamu connect gak sih? Harus lebih connect, gak boleh ini. Nat. Ya nggak sih? Ya, yang di belakang acara, bener gak? Jangan boleh aku. Oke, kalau ada permainan lain gak nih? Atau kita bisa sharing-sharing lagi? Kita sharing bebas aja deh. Ice breakingnya udah ya guys. Kita sharing bebas aja. Boleh nih, apa dari kalian? Mungkin ada yang mau ditanyain ke kita gitu? Kayak tadi gitu Nana. Boleh. Iya. Yang mana tuh? Kita pengen tahu lebih dalam tentang SMK Galjur. Gak sih, maksudnya kayak sistemnya. Iya, sorry, Gala Juara. Yayasan. Jalan juara. Kenapa tuh? Sistemnya apa gimana? Pasti mirip-mirip sih. Pasti sih mirip-mirip. Apa mau yang ditanyain mungkin? Tapi apa? Gimana sih? Jurusan-jurusannya mungkin atau apa? Jangan ketawa gue dong. Jadi gini teman-teman, benar. Nanti skip aja ya, gue bagian ketawa-tawanya nggak jelas tuh. Ini juga skip nih gue ngomong. Jadi nih di SMK itu menurut aku makin tahun ke tahun tuh makin bagus, bener gak Nat? Makin ada improve-nya. Bener-bener setiap tahun tuh pasti ke upgrade, mulai dari jurusan ya kan, dari laboratoriumnya, dan nanti coming soon, stay tune ya guys ya, bakal ada yang baru dari SMK Gala Juara. Apa nih? Spoiler dikit ya. Ini tuh buat jurusan aku. Jurusan apa? Coba tebak. Coba jurusan apa tebak? Ada teknik jaringan komputer, ada manajemen perkantoran, akuntansi, farmasi, DKV. Ya, coba tebak aku dari jurusan mana? Dari kafe. Salah, DKV baru muncul. Tahun ini baru kelas 10 dia. Iya, tahun kemarin sih.
tahun kemarin. DKV sama farmasi itu baru muncul tahun kemarin teman-teman. Jadi pilihannya adalah AKL, TKJ dan MP. Kira-kira dia apa nih? AKL, TKJ dan MP. Iya, kira-kira aku dari mana? Mukanya mukanya muka apa nih? Atau TKJ. terus di SMK Gala Juara nih setiap event tuh didukung penuh. Nggak ada yang namanya nggak didukung, bener Nat? Selalu ACC. Iya, walaupun banyak lika-liku tapi pasti ujung-ujungnya tuh berakhirnya dengan support, dengan alhamdulillah ya sejauh ini dana lancar, terus juga suportif dari guru-guru Selalu ada gitu. dari kesiswaan, dari kepala sekolah, dari pembina, dan juga pastinya dari bapak dan ibu yayasan. Itu sangat-sangat didukung sekali, apalagi acara-acara kita yang besar gitu. Kayak kemarin ada acara baru kan ya, Kartini. Ya, betul. Itu baru banget di tahun ini SMK ngadain itu dan semuanya sukses ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah kemarin karnaval berjalan dengan lancar, terus fashion show juga alhamdulillah lancar. Semuanya lancar. Benar sekali. Dan kemarin yang paling wahnya sekali itu saat hari guru ya teman-teman. Itu hari benar, itu hari guru kemarin tuh puncaknya yang paling sukses sih. Paling sukses. Aku sampai nangis loh saking bagusnya, karena saat bener-bener koreo itu diturunin itu udah keren banget. Terus kolaborasi sama Ultrasnya juga udah oke banget. Sekarang Ultras itu komunikasinya bagus banget ya. Ultras di SMK Gala Juara tuh sangat didukung teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau mengeluh gimana nanti acaranya rame atau enggak atau gimana itu kita nggak perlu takut, karena Ultras kita tuh sangat suportif gitu, sangat wah ayo kita harus meramaikan bagaimanapun caranya gitu. Mungkin acara awal-awal agak bosen-bosen gitu ya. Tapi Berarti ultrasnya enggak itu nggak hanya di hari guru. enggak, kita Ultras Event itu besar di pasti. event besar. Selalu ada ultras. Selalu ada. Selalu ada Ultras. Kita selalu ngajak mereka kok merangkul. Kadang memang bukan hanya tim inti. Tim inti di sini tuh yang ikut eskul atau OSIS gitu. Jadi kita harus merangkul semua. Kadang kan di anak Ultras itu nggak semuanya join eskul ya, Nat, ya? Iya, ada yang nggak punya. Iya benar. Jadi kita benar-benar harus merangkul semuanya, harus ikut nih, harus merasakan gimana serunya event di SMK Gala Juara gitu. Dan juga yang paling kerennya di SMK Gala Juara, kita kalau misalkan mau ke eksternal itu didukung penuh teman-teman. Dari dana, perizinan itu didukung penuh. Aku mau storytelling sedikit ya. Aku ikut event FOJB ke Bandung, itu aku udah 2 kali. Dan itu dibiayai full oleh yayasan, alhamdulillah. Dari mulai, makasih Bapak Ibu, dari mulai perjalanan berangkat sampai pulang, sampai mungkin aku kebagian uang jajan itu dari yayasan teman-teman ke Bandung, dan itu aku sendiri. Itu dari mulai surat perizinan semuanya, dari kesiswaan, pembina, wali kelas, itu semuanya nggak ACC, asalkan kalian membawa baik nama SMK Gala Juara. Seperti itu. Dipermudah banget, dan itu salah satu keunggulan aku masuk SMK Gala Juara itu sih. Iya. Kalau lomba-lomba bisa dilihat dari contohnya tuh Paskib gitu ya. Iya, keren. Iya, Paskibnya cukup unggul ya di kita. Untuk Paskib, tari itu semuanya dapat ACC-an, selalu jalan lancar gitu sih. Terima kasih. Ya balik lagi ke suportif guru-guru sih. Di SMK itu guru-guru itu asal kita yakin sama diri kita dan kita bisa meyakini guru-guru juga, itu pasti 100% aku yakin teman-teman itu didukung penuh. Tuh. Benar. Jadi buat teman-teman kalian nih, kalau misalkan ada yang ragu mau masuk ke SMK Gala Juara, mungkin ya itu gak perlu ragu sih. Turunin keraguannya, karena ini udah approve banget ya. Benar teman-teman, SMK Gala Juara benar-benar keren banget. Gala Juara tuh fasilitasnya juga oke gitu kalau misalkan di sini ya. Dan juga pembelajaran di SMK tuh bener, menurut aku gak terlalu banyak jam kos ya. Bukan jam kos sih, masalah apa sih bahasanya, kayak pembelajaran di apa sih nih, jurusan itu tuh full gitu, yang menurut aku itu udah sesuai banget gitu. Dan juga kan efektif banget ya. efektif. Dan kita kan ada yang namanya PKL ya Nat ya. Iya. Experience PKL itu 100% menurut aku seru banget.
Kamu juga pengalamannya pasti oke banget. Seru banget. Iya, yang dimana kita tuh turun langsung teman-teman ke perusahaan kan, kita turun langsung. Iya, ke dunia. Jadi dengan kita yang masih sebagai OSIS ya, dengan kita yang ngerti gimana organisasi, terus kita juga belajar di lingkup kerjaan bagaimana itu bikin kita jadi wah, kita tuh harus lebih bertanggung jawab, kita harus lebih mandiri, disiplin, semuanya itu kebentuk ya. Semuanya di SMK itu. Iya. Dan pengalaman aku sih ya, masuk OSIS, masuk SMK, terus PKL itu experience-nya tuh digabung bener-bener seru banget. Dari mulai pengelolaan proposal pasti udah di luar otak ya, pasti ya proposal tuh udah di deadline berkali-kali, itu proposal pasti udah bisa banget. Terus abis itu masuk ke dunia pekerjaan yang Excel-nya tuh udah di atas. Kayak kita main Excel tuh kita udah nggak yang rumus-rumus basic lagi. Di perusahaan tuh rumusnya tuh udah kelas atas gitu. Kalau misalkan Excel, terus kayak misalkan main Word, main Excel, PowerPoint, itu di perusahaan mantep banget sih gitu. Pokoknya kalian kalau bisa Excel, bisa apa namanya, Microsoft itu pasti kalian bisa sih untuk terjun ke dunia kerja ya. Iya, karena kan memang SMK rata-rata tujuannya itu mau langsung kerja, benar. Jadi menurut aku di SMK juga, di SMK Gala Juara nih didukung banget buat PKL, buat semuanya gitu. Praktek kerja lapangan. Ada lagi gak teman-teman? Kalau dari aku Kak, kan kita tetanggaan nih, maksudnya nggak jauh banget kan. Bener, bukan tetangga lagi. Kepleset nyampe. Ada nggak ya pesan dan kesan dari kakak buat SMP Persada? Buat SMP boleh dari Nadia dulu. Sejauh ini yang kakak lihat. Pesan dan kesan aku ya Kalau buat mungkin kakak sampai- punya adik di ada? nggak punya, ada aku masih SD. Enggak. Oh, nggak ada. Nggak ada, tapi buat aku sih SMP tuh udah bagus banget ya. Lihat dari event-eventnya itu. Iya, dari SMP aja udah wah gila, keren banget sih. Untuk kelas SMP tuh acaranya selalu sukses, besar-besaran ya. Mm-mm. Terus pesan buat aku sih lebih tingkatin belajar lagi, terus lebih semangat lagi, lebih improve untuk keluar dari zona nyamannya. Gitu aja. Iya bener sih yang dibilang Nadia tadi. Ini SMP Persada menurut aku udah yang oke. Terus dari sistem eventnya juga pasti berjalan banget kan ya. Walaupun pasti di setiap unit itu ada kan. Cuma menurut aku ini mau yang angkatan kalian, apa sih namanya, periode kalian atau periode yang sekarang, itu udah bagus lah. Cuma pesan aku buat kalian dan mungkin bisa disampaikan ke periode selanjutnya, semoga bisa lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, dan jangan lupa kalian menurunkan gitu apa yang harus kalian turunkan semestinya di adik kelas kalian gitu, teman-teman. Oke, sebaliknya nih, ada yang mau kalian sampaikan gak nih ke kita? Enjoy aja ya nggak? Kita ini SMK. Ke SMK. Sekali. Kalau dari aku, mungkin kakak-kakak SMK-nya pada ramah semua, terus juga guru-gurunya udah deket juga sama kita, kenalan setiap salim kan pagi-pagi. Oh iya dong. Terus Kata sono. guru-guru, ya terus karena kita nggak jauh nih Kak, sering ke kantin bareng, jadi kayak adalah beberapa yang kayak kakak SMK yang masih pengalaman berkesan ke aku. Iya benar-benar. Kalau dari aku, ternyata kakak-kakaknya seseru itu ya. Mikirnya gimana canggung? Kalian pikir gimana ya, kita agak kaku atau gimana? Soalnya aku nggak ada yang deket banget gitu loh sama kakak-kakak SMK, kecuali Iya. udah kenal gitu ya. Jadi ya gitu deh, gak gimana gitu. Tapi Iya. setelah kenal lebih jauh lagi, ternyata seru-seru. Iya. Wah, terima kasih banyak nih kita bikin apa tuh? Bikin apa nih? Bikin gak mau pulang. Bikin gak mau pulang. Bercanda mau pulang. Gak mau pulang. Ini backsound gak mau pulang. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman sebelum kita tutup gitu? Ya udah sih, mungkin guru-gurunya juga baik-baik pasti. Ya, itu ya dari kita aja sih ya nanti ya. Terakhir disampaikan aja buat adik-adik atau emang buat teman-teman kalian yang mau masuk ke SMK Gala Juara itu,
Jangan ada ragu, jangan bimbang ya teman-teman ya. Bener-bener kalian harus lihat. Kalau mau survei dulu boleh hubungi Faras Lainan dan Najwa Nadia ya. Nomornya nanti Ada di bawah. dilanjut. Ya kalian kalau mau school tour juga boleh dulu ngeliat SMK Galajuara nih gimana, ntar kita perlihatkan betapa serunya guru-guru di sini, betapa serunya coming soon agit-agit di sini. Coming soon agit nih. Gitu ya teman-teman ya. Gitu sih, sampaikan aja ke teman kalian gitu. Pokoknya ditunggu ya adik-adik di Persada untuk datang ke sini. Iya, kita sambut baik kok. Kalau misalkan ada yang pastinya yang masuk ke SMK Galajuara nih teman-teman, nanti MPLS kita tandain ya yang mana saja yang dari SMP Persada. Oke, karena sudah lumayan lama nih ya Nat ya. Boleh kita tutup dulu nih. Kalian mungkin barangkali ada yang punya pantun? Iya. Nggak ada ya, berarti kita langsung. Nah oke gitu teman-teman, obrolan kita pada hari ini ya. Semoga yang kita paparkan tadi bisa kita ambil motivasinya dan improve kita ke depannya lagi. Dan kita harus ingat ya teman-teman ya, setiap langkah kecil itu pasti berarti banget dan terus berkembang. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya.